Salam sejahtera, berkah dalam. Semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat dan penuh berkat. Melalui video ini, kita akan kembali mendalami bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 pada pertemuan pertama. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tema ini berkaitan dengan tema pertemuan pertama, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Yesus sahabat perjalanan ini menjadi tema besar dalam BKSN 2021. Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa berkaitan dengan pengalaman para rasul yang mengalami peneguhan ketika melihat Yesus berjalan di atas air. Peneguhan setelah mereka mengalami ketakutan. Dalam pertemuan pertama, kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari Injil Matius mengenai Yesus yang mendatangi para muridnya di tengah danau Galilea. Saat itu, mereka sangat lelah dan nyaris putus asa karena sudah tidak sanggup melawan amukan angin sakal di danau itu. Yesus datang dan hadir untuk memberi pertolongan dan peneguhan iman bagi mereka. Kehadiran Yesus di tengah para murid bukan hanya menghentikan angin sakal yang mengancam nyawa mereka, melainkan juga memberi ketenangan hati bagi para muridnya. Fokus permenungan dalam pertemuan ini ada pada perkataan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dengan ungkapan ini, mau ditegaskan bahwa kehadiran Tuhan memberi rasa aman dan tenang di dalam situasi yang mencemaskan dan menakutkan sekalipun. Gagasan dasar yang termuat dalam Injil Matius adalah Immanuel, Allah beserta kita. Injil Matius dengan yakin menegaskan kehadiran Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya bisa dirasakan dalam peristiwa Yesus Kristus. Kehadiran Allah dialami dalam kata-kata, ajaran, teladan, karya mujizat, penderitaan, wafat, kebangkitan Tuhan Yesus. Bagi Injil Matius, Yesus adalah tanda nyata dari Allah yang hadir. Apalagi konteks jemaat Matius adalah kehancuran bait Allah di tahun 70. Apakah Allah sudah tidak lagi berpihak pada umatnya? Warta keselamatan ini juga didengar oleh orang non-Yahudi. Di mana Allah bisa dirasakan? Inilah pertanyaan dasar yang mau dijawab dan ditunjukkan oleh Injil Matius dalam sepanjang Injilnya, sejak awal sampai akhir. Bagi orang Israel, kehadiran Allah terlihat dalam pengalaman rohani tokoh-tokoh besar dalam Perjanjian Lama yang menjadi utusan Allah. Sebut saja Abraham, Musa, Yosua, hakim-hakim, nabi-nabi, Raja Daud, dan Salomo. Tetapi bagi Matius, Yesus
lebih daripada itu semua. Yesus bukan sekedar utusan, tetapi Yesuslah kehadiran Allah itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, di mana Yesus bisa dialami oleh jemaatnya? Dengan tegas, Injil Matius menjawab, di dalam diri gerejanya. Ketika umat berkumpul, memanjatkan doa dalam nama Yesus, ketika gereja menjalankan tugas perutusannya untuk mewartakan kabar baik kepada semua makhluk, melalui karya pelayanan dan pewartaannya, gereja harus sungguh hadir dan terlibat di tengah dunia, menjadi garam dan terang. Yesus berjalan di atas air. Yesus berkuasa atas air, gelombang, dan angin sakal, mengingatkan kita pada tokoh Musa di Laut Tibrau. Yosua membelah sungai Yordan, dan Elia serta Elisa membuat sungai Yordan menjadi kering. Meski ada kemiripan, tetapi kisah Yesus berjalan di atas air mau ditampilkan Yesus sebagai penguasa alam, Yesus yang mengontrol, mengendalikan alam. Kita bisa melihat, membandingkan dua hal yang sangat menarik antara Yesus dan para murid dalam peristiwa yang sama. Dalam peristiwa, Yesus berjalan di atas air. Sebelumnya, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri sampai malam. Sementara para murid, Yesus menyuruh mereka naik ke perahu. Ketika malam, angin gelombang mengamuk. Yesus datang kepada mereka, jalan di atas air dalam gelap. Ini mau menggambarkan Yesus penguasa alam. Sementara yang dialami oleh para murid, mereka melihat Dia itu hantu, teriak-teriak karena takut. Inti yang dialami oleh Yesus, yang dilakukan oleh Yesus, Dia menegaskan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Di sini Yesus mau menenangkan para muridnya, memberi semangat, ungkapan kasih dan penyertaan, penegasan tentang identitas siapa Yesus. Yang dialami oleh para murid, mereka tetap takut dan ragu. Bahkan Petrus mengatakan, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Pada sisi para rasul, mungkin ada unsur mencobai. Tuhan Yesus memenuhi keinginan Petrus dengan mengatakan, datanglah. Reaksi dari Petrus adalah, Petrus turun berjalan di atas air seperti Yesus. Yesus mengulurkan tangan, memegang Petrus, dan menguatkan. Hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Tindakan Yesus ini dilakukan ketika Petrus merasa tiupan angin yang besar. Ia menjadi takut, mulai tenggelam, dan berseru, Tuhan, tolonglah aku. Setelah peristiwa dramatis yang terjadi, Yesus dan Petrus naik ke perahu. Angin reda. Dari sana muncul pengakuan para murid, sesungguhnya Engkau Anak Allah.
tentang peristiwa Yesus berjalan di atas air. Meski keduanya berada di situasi yang sama, tetapi reaksi mereka terhadap situasi itu tidaklah sama. Saat itu, perahu para murid diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Injil Matius menekankan bukan pada angin dan gelombang, tetapi pada reaksi para murid yang takut dan berteriak-teriak karena melihat Yesus berjalan di atas air. Selanjutnya, dialog yang terjadi menggiring pembaca untuk sampai pada puncak kisah, yaitu pengakuan Yesus sebagai Anak Allah. Reaksi para murid di tengah badai bisa jadi karena mereka memang adalah para nelayan yang sudah terbiasa menghadapi gelombang dan badai. Selama mereka di perahu, mereka merasa aman. Seruan pertama para murid terhadap Yesus sungguh aneh, tapi masuk akal kalau dipahami situasinya. Yesus sedang tidak ada bersama mereka, lalu mereka melihat seseorang berjalan di atas air. Pasti bukan manusia biasa. Di sini Petrus bertransformasi dari orang yang kurang percaya, bimbang, lalu menjadi pribadi yang menyerupai Yesus. Kunci dalam transformasi, terutama ini untuk kehidupan praktis kita, doa menjadi kekuatan. Bukan doa yang formalitas atau hafalan belaka, apalagi dipaksa. Doa sudah jadi bagian dari hidup orang beriman. Yesus menjadi contohnya. Mendengar dalam doa, tenanglah, datanglah, jangan takut, aku ini. Kesadaran Tuhan yang selalu peduli. Sebelum para murid minta tolong, Tuhan sudah lebih dulu berinisiatif menolong. Selanjutnya, kunci transformasi diri, menyadari kehadirannya yang menjadi lebih samar-samar, bahkan tidak terlihat dikala hidup mereka menjadi penuh tantangan. Menyadari kerapuhan dan keraguan kita dan terbuka pada uluran tangan Tuhan. Belajar dari setiap proses jatuh bangun kita, mengenal Dia lebih dalam. Ada pertanyaan refleksi pada pendalaman bulan kitab suci pada pertemuan yang pertama ini. Pertama, apa badai kehidupan atau persoalan dan kehidupan kita yang menimpa diri kita dan tidak jarang membuat iman kepercayaan kita kepada Tuhan menjadi goyah? Yang kedua, apakah kita mampu untuk mempertahankan iman kepada Allah saat kita tenggelam dalam badai kehidupan? Jika tidak, mengapa? Yang ketiga, apakah kita seperti Petrus yang memiliki iman kepada Allah tetapi langsung goyah ketika menyadari bahwa persoalan dalam hidup ternyata melebihi kemampuan kita untuk mengatasinya? Pertanyaan refleksi selanjutnya, apakah kita seperti Yesus yang ketika sedang berkomunikasi dengan Bapanya tiba-tiba harus beranjak pergi karena mengetahui bahwa para murid sedang berjuang untuk bertahan hidup di tengah danau? Apakah kita peka terhadap mereka yang sedang mengalami penderitaan dan berjuang antara hidup dan mati? Pertanyaan kelima, apakah kita berani berteriak seperti Petrus, "Tuhan, tolonglah aku," dan membiarkan Tuhan mengulurkan tangannya membantu aku?
siapakah yang menjadi tangan Tuhan untuk menolong kita dikala kita menderita dan kesusahan? Para saudara, dengan pertanyaan refleksi ini, semoga membantu kita untuk semakin mendalami Yesus, sahabat perjalanan kita. Yesus, sahabat bagi mereka yang sedang putus asa. Semoga Tuhan selalu memberkati kita dalam setiap perziarahan hidup kita. Selamat mendalami bulan Kitab Suci Nasional sepanjang tahun ini. Tetap berpegang pada moto bahwa Yesus sahabat seperjalanan kita.